saya record dulu ya. Sip, sudah terrecord dan share screen saya pun sudah terlihat ya di kalian ya, semua ya. Saya akan lebih Iya, zoom Pak. lagi. Lalu kita Sudah, buka Pak. buku mana yang saya gunakan, itu bukunya ada di sini ya. Kamu bisa langsung buka bukunya di sini. Nah, e-book SMK PK berbagai jurusan, tapi kita milihnya yang informatika aja ya. Kalian bisa unduh langsung atau download juga di sini secara langsung ya. Tidak akan lari kemana-mana kok linknya, karena ini saya langsung pakai Google Drive aja gitu. Jadi nggak perlu lari dulu ke short link dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang biasa di dunia games ya, nih yang suka download cheat dan lain sebagainya nih ya, pasti mereka harus melewati short link. Ada yang tahu nggak kenapa harus melewati short link? Enggak, Tahu, Pak. Pak, nggak tahu. Tahu, Pak. Nggak tahu. Pak. Short link itu sengaja dibuat oleh mereka, tujuannya adalah yang pertama agar mereka mendapatkan penghasilan salah satunya ya, atau mendapatkan pundi-pundi ya, seperti itu, kurang lebih receh lah mungkin ya orang menyebutnya. Katakan satu orang sekali atau satu IP visit katakan dapat 100 perak, sekarang pengguna internet itu sudah berapa kan gitu ya. Itu untuk satu orang gitu. Dan sekarang kita bicara games tersebut, misalnya games tersebut dimainkan oleh berapa juta orang gitu kan, dan berapa kali download dikali dengan 100 rupiah. Cara tidak langsung, short link ini akan membantu para developer cheat ya, developer cheat dalam menghasilkan uang. Jadi dia tidak perlu menjual cheatnya gitu. Ada juga yang menjual cheatnya, cuman dibedakan biasanya. Kalau cheat, tahu cheat kan ya? Tahu. Ya. Apalagi kalian nih yang ini ya, yang senang main instan nih, biasanya nih cheat itu udah bukan hal yang aneh gitu kan ya. Seperti itu. Gamers, Pak. Ya. Gamers banget. Nah, betul. Nah, di sini ada ya, yang share screen saya ini ada tulisan informatika dan ini ada 280 halaman. Kita kemungkinan tidak akan sampai setotal itu ya, membaca 280 halaman. Paling nanti ada beberapa garis besar yang kita bisa ambil gitu ya. Di sini kamu langsung klik aja download atau klik aja di Google Drive-nya. Lalu kalau kamu menggunakan komputer atau PC, kamu bisa klik kanan dan open tab ya. Ini menggunakan browser udah nggak aneh kan ya? Kalian sudah biasa kan menggunakan browser? Sudah, Pak. Sudah ya? Nggak aneh kan ya? Browser apa yang biasa kamu gunakan biasanya? Chrome. Gimana, Dek? Denny, gimana Denny? Chrome, Pak. Kalau Chrome. enggak, Terus, oke, selain Chrome apa lagi? Mi browser, Pak. Apa? Mi browser kalau untuk Xiaomi. Oh, Mi browser. Oke, untuk Xiaomi ya. Ada lagi? UC browser. UC, oke, UC browser. Apalagi? Opera Mini, Pak. Opera Mini browser. Apalagi? Feedmat. Hah? Feedmat. Kok Feedmat sih? Chrome. Chrome sudah. Ya, jadi apapun browsernya yang kamu gunakan untuk berselancar di internet, baik itu Google Chrome, Ya, Siper. baik itu ya Mi browser ataupun browser lainnya, mereka dibuat kecuali Tor ya, sekali lagi kecuali Tor. Kalau Tor beda lagi ya. Kalau kamu yang paham dunia ya, kemarin yang saya sampaikan, pasti mereka lebih menggunakan Tor. Cuman Tor ini tidak direkomendasikan oleh kita gitu ya, karena kita masih di surface-nya aja, masih tampilan awalnya saja. Nah, ketika kamu sudah buka, maka akan muncul seperti ini nanti ya. Ketika kamu buka tab atau new tab gitu ya, klik kanan open new link tab, ataupun kamu di browser dengan menggunakan handphone kamu, ditekan seperti itu downloadnya, tulisan Google Drive-nya tadi, itu akan buka new tab ya. Kamu pilih new tab, secara otomatis dia akan
membuka ke halaman selanjutnya. Oke, di sini saya akan buka, nanti tampilannya dia akan seperti ini. Nah, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Ya, Pak, udah, Pak. tampilannya dia akan seperti ini ya. Ketika kamu bukan open new tab dan kamu bisa unduh langsung di pojok kanannya dengan gambar simbol seperti ini. Simbol seperti ini tuh sudah simbol universal. Biasanya kalau ada gambar seperti ini pasti untuk unduh atau download gitu. Ya, oke, sebentar. Iya. Halo, assalamualaikum. Kenapa, Dek? Di sekolah, kenapa? Halo. Kenapa? Iya, halo. Diapain? Diapain? Iya, mau diapain? Mau diapain? Dikirimin. Enggak, maksudnya saya ngapain dikirimin? Ya udah sebentar ya. Bentar habis ini ya. Oke. Linknya. Linknya. Oke. Ya udah. Ya udah. Ntar saya kirimin sebentar ya. Belum sih, ini lagi soalnya tadi kesiangan, ada perlu dulu ngerjain kerjaan yang lain, kerjaan tugas-tugas biasa yang bawa di sini di sekolah, masih di ruangan beresin rapor gitu. Ya udah, nanti ini lagi ngajar bentar ya. Oke. Ya udah sebentar. Ntar dulu. Ya sebentar ya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Oke, mohon maaf ya, kita lanjut lagi. Jadi, nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika kamu unduh, ya ini simbol universal lah. Ini simbol universal untuk download, dan ini simbol universal untuk cetak ya, atau print, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lihat bukunya ya. Kita coba lihat dengan seksama ya. Kalian semua juga bisa melihat bahwa apa yang dipelajari di informatika ini sih untuk khususnya TBSM. Nantinya kita akan coba sinkronkan antara buku dari informatika ini dengan jurusan kita gitu. Hubungannya apa sih gitu kan? Apakah ada kaitan erat banget enggak dengan TSM atau tidak, atau hanya sekedar kita di informatika ini untuk kejuruan pengenalan dasar aja, pengenalan sesuai dengan capaian kompetensi yang sudah kemarin kita share, yaitu bagaimana kamu bisa menyalakan komputer, kamu memahami internet ya, kurang lebih seperti itu. Apakah seperti itu atau tidak? Kita coba lihat dulu ya. Oke, ini kayaknya gambarnya nggak muncul, jadi harus saya download terlebih dahulu ya. Kalau nggak muncul seperti ini, ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Lag mungkin. Ya? Lag? Selain lag ada lagi? Iya. Nggak ada kuotanya, Pak. Kenapa? Ada yang tahu lag itu apa sih? Jaringan, Pak. Jaringannya kenapa itu? Jaringan Awohan. Ada gangguan mungkin. Jaringannya down, Pak. Jaringannya down. Oke ya. Berarti ini anak-anak TSM ini sudah mulai paham ya sebenarnya ya. Saya ngelihatnya kalian semua itu sudah nggak asing, sudah nggak aneh dengan dunia komputer gitu. Karena sekarang itu komputer itu sudah mulai masuk ke ranah handphone gitu kan ya, kurang lebih ya. Ranah handphone. Jadi kamu bisa memahami ketika handphone itu terjadi kendala misalnya down, atau koneksinya loss gitu kan ya, atau DC mungkin, apalagi para gamers itu sudah paham DC itu disconnect gitu kan ya, apalagi itu yang seperti itu mereka sudah paham. Kenapa? Karena itu jadi rutinitas dia gitu. Kalau untuk seorang gamers itu jadi rutinitas dia, dan apalagi kalau dia sudah terbiasa berselancar di internet, pasti dia akan paham terkait dengan gangguan-gangguan yang biasa terjadi di internet gitu ya. Size-nya kayaknya cukup besar, jadi ini masih lama downloadnya ya.
Kita coba baca dulu aja di bagian atasnya. Kata pengantarnya, informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini nih ada kata mempermudah pekerjaan manusia. Jadi seharusnya ini menjadi mempermudah pekerjaan manusia. Betul atau tidak sih menurut kalian? Dengan Betul, kalian, Pak. ya, betul Betul, nggak? betul. 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 Nah, Betul, kenapa Pak. kamu bisa bilang betul? Pekerjaan apa yang pernah kamu kerjakan di informatika ini? Silahkan, Pian mungkin tadi Pian bicara juga ya. Ayo Yan, mangga. Atau tadi Raino ya, Raino terus siapa lagi ya? Saya lupa tadi satu lagi ada itu. Pekerjaan apa yang pernah kamu dirasa lebih mudah dibandingkan kamu mengerjakan secara manual atau mengerjakan tanpa adanya internet? Apa sih pekerjaan apa? Contohnya? Jual beli online, Pak. Jual beli online. Jadi kamu tidak perlu datang lagi ke toko ya, betul ya? Iya, Pak. Ada lagi selain itu? COD. COD. Nah, sama ya, itu salah satu aktivitas transaksi jual beli ya. Transaksi jual beli yang mana kan banyak cara ya. Ada yang bisa langsung membayar gitu secara tunai dan ada juga yang datang barang baru kita bayar seperti itu. Dan perhatikan, COD itu kita nggak bisa ngembaliin barang ya, karena kemarin tuh banyak yang menyalahgunakan istilah COD gitu. Padahal kurir itu tidak bertanggung jawab atas barang yang salah atau barang yang berbeda. Harusnya itu hubungan antara pembeli dan penjual saja. Ketika barangnya salah diterima, ya kamu langsung hubungin si buyer, si penjual itu gitu. Owner. Ya. Jadi kamu langsung hubungin dia, ini salah, ini gimana, gitu kan, Seller. barangnya harus kirim ulang lagi sama saya dan saya mau nerima barang yang sesuai dengan apa yang sudah saya pesan. Nah, itu adalah contoh COD ya. Jadi kemarin juga rame kan di Twitter yang mak-mak itu, kalian tahu ya, mungkin ya. Itu viral itu ya. Dia Tahu ya? Ah, itu viral itu yang mak-mak baju kuning itu, luar biasa itu. Di meme akhirnya dibuat seperti larva ya. Yang satunya baju merah, yang satunya baju kuning itu. Kalau kamu ngikutin meme mungkin kamu tahu gitu ya. Nah, itu gambaran sedikit bahwa sistem itu untuk kurir ya, dia tidak bertanggung jawab sebetulnya. Dia hanya bertugas menjalankan tugasnya, yaitu mengirimkan barang ke penerima atau si buyernya itu gitu. Oke, kita hentikan dulu presentasinya. Saya akan munculkan hasil downloadnya terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, ini saya tab lagi, lalu saya munculkan. Nah, ini adalah hasil download saya. Ini adalah hasil downloadnya ya. Saya menggunakan browser ya untuk membukanya, karena browser sekarang itu sudah support untuk membuka PDF, karena perkembangan bahasa program yang kemarin saya sempat sampaikan itu semakin maju gitu. HTML aja udah sampai HTML5 dan ini inovasinya itu sangat cepat sekali. Jadi kita tidak perlu menginstal namanya Adobe Flash sekarang itu. Jadi kita ketika melihat video gitu kan, kalau terdahulu mungkin ya dulu itu kita wajib menginstal yang namanya Adobe Flash. Kenapa? Karena dia berbasis gerak gitu ya. Flash itu kan gerak gitu kan. Karena dia berbasis gerak, sedangkan browser belum support untuk itu, dan dia harus ditambahkan extensionnya dengan bantuan Adobe Flash. Oleh karena itu, kalian baru bisa nonton YouTube kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang, kalian nggak perlu nginstal yang namanya Adobe Flash. Kenapa? Karena sekarang browser sekarang itu sudah diupdate. Nah, makanya kita wajib melakukan upgrade browser. Kenapa? Agar tidak ketinggalan dengan pembaruan-pembaruan yang ada. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya gambarnya, lihat materinya ya.
Di sini itu ada apa ini? Oke, di sini nggak muncul ya. Berpikir komputasional. Wah, ini materi kita nih ya. Berpikir komputasional. Waduh, berarti kamu harus berpikir cepat nih kalau seperti ini ya. Dan ini banyak banget ya. Jadi materi yang pertama nanti mungkin kita akan persingkat ya, kurang lebih. Berpikir komputasional, poinnya itu ada proposisi ya, negasi. Wah, ini lumayan nih, pengenalan deduktif, logikanya pun harus main, penerapan negasinya, bilangan biner ya, heksadesimal. Kalian yang nggak suka matematika itu untuk belajar informatika saya rasa akan sulit gitu. Kenapa? Karena kita bicara angka-angka juga nanti di sini ya. Jadi saya harap jangan sampai kamu menolak untuk belajar matematika seperti itu, dan kamu jangan sampai benci untuk belajar matematika kalau kamu ingin bisa di dunia informatika seperti itu. Walaupun nggak bisa, belajar gitu ya, karena semua itu kan ada perhitungannya untuk mencapai suatu tujuan ya. Contohnya kayak fisika juga sama kan, ketika kita pengen membentuk sesuatu gitu kan ya, dia ada hukumnya gitu kan, hukum fisika yang menerapkan bahwa kira-kira bisa nggak nih dengan gedung tinggi setinggi ini gitu kan, dengan angin yang menerjang, itu kan ada perhitungannya juga, bahan apa yang digunakan dan seberapa kuat bangunan itu sehingga dia tidak rubuh dalam waktu sekian tahun. Nah, itu semua ada perhitungannya ya. Jadi kamu jangan sampai menolak untuk belajar yang namanya matematika seperti itu, karena itu hal yang wajib kamu pelajari. Sepusing-pusingnya belajar matematika tetap harus dipelajari, jangan sampai ketinggalan. Terus di bab keduanya kita akan mempelajari teknologi TIK ya. Kita akan mempelajari TIK. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama pencarian informasi digital ya, Google, aplikasi chatting, aplikasi pertemuan online nih. Ada yang pernah pakai aplikasi pertemuan online? Ada yang pernah? Belum. Pertemuan online. Belum. Contohnya yang kayak gimana, Pak? Aplikasi pertemuan online itu seperti apa ya? Discord. Micet. Chatting nggak? Chatting ya masuknya ya, aplikasi percakapan chatting ya masuknya. Kalau pertemuan Telegram. online mungkin Telegram masuk chatting nggak? Masuk chatting juga ya, Telegram ya. Nanti kita akan pelajari nih. Jadi saya juga makanya bingung nih. Pertemuan online dengan percakapan chatting itu apa bedanya gitu ya? Karena di sini kalau kita bicara aplikasi percakapan chatting itu pasti kan akan ada pertemuan secara online gitu kan ya. Akan ada pertemuan secara online. Mungkin bahasanya aplikasi pertemuan online itu seperti kita menggunakan video call ya, melihat secara langsung. Mungkin itu yang disebut dengan pertemuan online. Ya, contohnya seperti Zoom gitu ya, aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet yang saat ini kita gunakan, mungkin seperti itu. Karena di situ tidak ada aplikasi chatting ya, mungkin seperti itu kali ya. Tapi nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi ya. Nah, lalu di sini ada aplikasi pengolahan kata ya, yaitu Office, khususnya adalah Microsoft Word. Ya, khususnya adalah Microsoft Word. Ini pelajaran SMP mungkin. Di SMP kalian belajar TIK nggak? Gak ada, Pak. Nggak ada TIK. Ada, Pak, cuman nggak ngerti itu, belum paham lah. Apa tuh? Masih Belajar apa tuh waktu itu? Microsoft Word. Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word itu adalah salah satu dasar yang harus memang di TSM juga bisa gitu ya. Pokoknya Microsoft Office mulai dari 3 aja deh yang perlu kamu pelajari, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, kita harus bisa menggunakan Microsoft Word. Tujuannya untuk apa? Di Microsoft Word itu kan pengolah kata. Pengolah kata itu kita bisa membuat makalah, kita bisa membuat materi, ya di situ semua. Jadi ketika nanti kamu kelas 2 atau ketika kamu PKL, setelah PKL kan itu wajib membuat laporan. Nah, laporan itu kamu tuliskan atau kamu ketikkan di Word. Nah, jadi manfaatkan sekarang nih. Kalau sekarang kita bertemu gitu kan ya. Saya sebagai guru informatika kalian di TSM khususnya banyak kasih pertanyaan terkait dengan kebutuhan kamu di TSM. Contohnya seperti Word. Itu siapin pertanyaan apa yang belum kamu bisa. Nah, itu nanti akan kita bahas sama-sama ya. Yang kedua,
pengolah angka. Ya. Pengolah angka itu adalah Microsoft Excel, ya. Nah, Microsoft Excel ini khusus untuk angka, mengelola angka. Jadi kamu ketika buat laporan itu jangan di Excel. Kenapa? Karena dia khusus untuk mengelola angka aja. Yang angka-angka itu semuanya, bukan berarti di Word nggak bisa masukin angka ya. Bukan berarti seperti itu. Maksudnya adalah ini dikhususkan seperti kamu kali, tambah, bagi, kurang. Nah, itu semua, ya. Terus yang satu lagi adalah PowerPoint, ya. Nah, ini PowerPoint kamu pakai ketika kamu melakukan presentasi. Jadi yang sudah kamu tulis dari Word, kamu bisa presentasikan di PowerPoint. Nah, nanti kita akan pelajari itu semua, ya. Mudah-mudahan kalian siap untuk mempelajari itu, karena ini lumayan masih panjang nih. Terus di sini juga ada pengolah angka ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, nah di sini presentasi PowerPoint. Nah, ini terus sistem komputasi atau SK. Oh, yang kemarin ya, yang capaian kompetensi itu. Itu berarti salah satunya adalah SK ini yang kita pelajari awal. Coba ya saya buka dulu untuk capaian kompetensi untuk TSM ya. Saya akan buka, nanti kalian bisa lihat juga di sini. CP mana? Capaian kompetensi. Nah, ini dia. Capaian kompetensi informatika. Saya share screen lagi ke kalian untuk capaian, biar kita sama-sama membaca juga ya. Benar atau tidak SK seperti itu. Sudah terlihat? Belum Pak, belum muncul. Belum? Belum Pak. Oke. Udah Pak, udah. Sudah? Sudah ya? Belum Pak. Udah. Oh, belum. Belum. Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, kalau yang belum silakan Udah. aja ya. Nah, kalau yang udah oke. Fase E ya, kita masuk di fase E. Nah, di sini. Belum. Oke, berarti fase E itu ada SK, ada TIK, JKI dan BK. Berarti TIK tadi kita tinggal pilih ya. Kita mau mulai di TIK dulu atau di BK atau di SK atau JKI ya. Terus ada AD, AP, DSI, PLB. Wah, lumayan ya. Nah, sampai di sini berarti nanti kita pahaminnya semua nih elemennya: BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, PLB. Kita udah dapat TIK dan SK ya. Sekarang kita coba bongkar lagi isi dari materinya apa yang harus kita pelajari. Karena ini yang nantinya kan kalian pelajari itu terhubung atau terkoneksi dengan jurusan kita gitu ya. Oke, ini saya stop sharing screen-nya lagi. Saya munculin lagi buku yang tadi saya download ya. Himalaya. Oke ya, ini sudah ya, berarti ya. Nih, TIK ada, terus tadi BK ya. Ini BK bukan? Oke, berpikir konvensional bisa kita skip berarti ya. Berarti kita bisa masuk ke sini, ke materi ini. Ya, kita bisa masuk ke materi ini. Yang pertama. Terus di sini ada, nah JKI nih, jaringan komputer dan internet. Wow, ya. JKI nanti kita akan ketemu nih, jaringan komputer dan internet. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan nanti ya. Ini secara tidak langsung kita hampir belajar seperti TKJ. Ya. Kita hampir belajar seperti TKJ karena ini berhubungan dengan peralatan mereka. Ada komputer kliennya, ya. Ada komputer server. Mungkin ini kalau di warnet udah nggak aneh nih, gitu, ya, udah nggak aneh. Terus network interface card, ada router, gitu ya, ada modem, ada access point,
atau repeater, ada switch atau hub ya. Nah, ini semua bisa kita pelajari. Tapi kita tidak mendetail seperti TKJ ya. Sekali lagi kita tidak mendetail seperti TKJ. JKI ada dan AD pun ada, analisis data. Wow, luar biasa ya. Analisis data nih, ada email phishing. Wah, ini yang kemarin nih. Siapa nih yang kemarin belajar phishing nih? Hah? Hacker. Iya, siapa tuh? Ya, kita akan mempelajari nanti email yang real, benar-benar email. Fatir, kamu ngapain itu tadi? Ya, keluar dia ya. Nah, nanti kita akan mempelajari email yang benar-benar asli dari perusahaan. Ya, mungkin bahasanya seperti itu ya, dari perusahaan atau dari penyedia layanan dengan email yang berusaha meminta password dan username kamu. Gitu. Itu yang disebut dengan email phishing. Email penawaran hadiah. Wah, ini juga salah satunya juga nih ya. Mungkin ya. Penipuan dalam bentuk lampiran. Email spam. Nah, ini nih. Ini juga email spam salah satunya nih. Kalau kamu belajar di dunia-dunia yang begituan, itu email spam itu ya salah satunya seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Begitu dulu pengenalan kita nih. Kita belum detail lebih banyak, berarti nanti di minggu depan kita akan langsung masuk ke dalam tik. Ya, di tik. Kita akan masuk di tik. Mau tik dulu atau mau ini? SK. Dapat koreknya kemana? Tik aja dulu ya. Kita ngikutin ya. Kamu bisa SK. download. Bebas Pak, bebas. Materi ini bisa kamu dapatkan langsung ya. Di download aja silahkan. Linknya saya akan kasih ke kalian semua ya. Semuanya kan sudah dikasih secara gratis gitu ya. Tinggal kamu pilih aja, tinggal kamu klik aja. Dan saya akan menyiapkan absennya dulu ya. Seperti biasa nanti di form ya. Di link yang akan saya bagikan, dan ini adalah pertemuan 2. Kata kuncinya adalah pertemuan 2. Seperti itu. Jadi kalau yang tidak mengikuti pembelajaran secara tidak langsung, dia tidak akan mendapatkan absensi ini, dan juga tidak akan sinkron dengan host yang membuat room ini, seperti itu. Nah, ini saya akan buat dulu di sininya. Saya akan ganti dulu dengan pertemuan 2 ya. Jadi ketika kamu mengisi, kata kuncinya bukan lagi pertemuan 1, melainkan pertemuan 2. Ini saya stop sharing dulu ya. Oke, sepertinya koneksinya mulai melambat ya. Karena saya nggak bisa buka Google Doc-nya. Nge-like Pak kedong Pak, nge-like goy. Baik Pak, kedeng. Iya, sama di saya juga nge-lag nih ya, lumayan nih. Google Doc-nya nggak bisa dibuka sama saya nih. Pina butuh Pak di Pak. Kurang tuh. Alhamdulillah. Sudah ya, saya ganti kata kuncinya jadi pertemuan 2. Linknya mana Pak, linknya? Nah, linknya ya. Linknya yang kemarin masih ada nggak? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Oke, ada. saya akan Nggak ada, kirimkan Pak. ini ya. Saya akan Linknya di kirimkan. mana Pak, linknya Pak? Saya akan kirimkan ke kalian. Di mana Pak? Tunggu sebentar ya. Oke. Langsung kali Pak. Ya, tungguin sebentar. Sabar atuh. Ya, linknya sudah saya kirimkan. Saya akan screenshot hari ini ya. Biar jadi dokumentasi, nanti akan saya kirimkan ke grup seperti itu.
motif 1, 2, 3. Udah Pak. Ya, sip kalau sudah. Sebentar, saya aduh. Nah, udah Pak. Oke. Bu Isti bagaimana Pak, ini? Mangga Bu Isti. Oke ya, berarti sudah mulai ada yang masuk di sini, berarti sudah bertambah sekitar 22 orang ya di absen saya yang sudah saya lihat. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan informasi yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mangga Bu Wabarakatuh. Isti, ini silahkan dilanjutkan lagi ke materi selanjutnya karena saya akan live ya. Halo Bu Isti. Ya udah saya live duluan ya. Terima kasih. Ya sampai jumpa. Oke Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi